ini kan tahun politik. Munafik kita ketika kita tidak ikut serta gitu ya. serta di situ gitu kan. Ya. Saya rasa juga saya nggak mau jadi bagian munafik itu. Siap. Dalam artian kita coba mengakomodir. Dalam artian juga kita berkolaborasi gitu kan. Ya barangkali bukan hanya dengan kader, tapi dalam artian kawan-kawan yang ingin ada beririsan dengan Muhammadiyah pun coba kita rangkul. Dan peluangnya kan tentu ada. Kita sama-sama bisa analisa di lapangan. Karena ini kan tidak pekerjaan sendiri. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama tentunya gitu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast GDM 62 yang hari ini kita akan menghadirkan sosok yang baru terpilih menjadi ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027, yaitu Bang Ade Herdiwansyah. Nah, sudah hadir bersama kita dan kita akan coba mengupas beberapa ide-ide dan juga hal-hal yang sudah dilakukan dan apa grand design yang akan disiapkan untuk PWPM 2023 dan 2027 nanti ke depan. Baik, ini apa kabar Bang Ade? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada sedikit batuk Bang. Sedikit batuk. Ini proses kita kemarin tanggal berapa? Proses pemilihan kita, muswir kita? Tanggal 3 sampai tanggal 5. Tanggal 3 sampai tanggal 5 lancar, aman, tidak ada kendala? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, ini yang pertama ini. Kita mau nanya ke Bang Ade, kapan Bang Ade mulai aktif di Muhammadiyah? Kalau aktif sih sebenarnya saya tuh lahir dari lingkungan Muhammadiyah. Oke. Orang tua saya di Muhammadiyah. Tapi betul-betul aktif itu ketika Kedua orang tua? Ya. Kedua orang tua aktif di Muhammadiyah. Ya. Tapi betul-betul aktif itu ketika di SMA Muhammadiyah, Pekanbaru waktu itu ya. Oke. Saya mulai di kader di IPM pada saat itu. Alhamdulillah juga saya udah sampai TM2. Nah, tapi karena studi, otomatis langsung lanjut ke Jogja waktu itu. Oke. Oh, setelah SMA di Pekanbaru ke Jogja? Iya. Ke Jogja. Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Di Jogja tentunya aktif juga dong di Muhammadiyah? Aktif juga di IMM. Oh, aktif di IMM. Sampai jadi pemuda di situ atau? Enggak, sampai IMM. Sampai IMM. Lalu habis itu baru kembali lagi ke Sumatera Barat? Ke Riau dulu, ke Riau. Oh, kembali lagi ke Riau. Oke. Nah, dari perjalanan ikut menjadi kader Muhammadiyah ini, apa motivasi Bang Ade untuk menjadi seorang kader Muhammadiyah ini? Gitu? Ya, motivasi pertama tentu untuk diri kita sendiri ya. Mungkin awalnya itu saya mengenal Muhammadiyah itu secara umum, tapi setelah saya masuk di dalam, tentu banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya saya tak pahami gitu kan. Tentu ini juga merubah karakter, cara pikir, cara pandang, tentu juga pertemanan juga. Tapi bukan berarti kita tidak berteman dengan kawan-kawan di luar Muhammadiyah, tidak. Tapi dalam artian ini kan bicara pemahaman sebenarnya. Ya, pada intinya banyak hal lah kita dapatkan dari Muhammadiyah ini karena kita coba banyak belajar di situ bagaimana berpikir secara universal. Saya rasa juga Muhammadiyah tidak membatasi itu terhadap kader-kadernya. Jadi berpikir universal itu sebenarnya diperbolehkan di Muhammadiyah gitu ya? Ya mungkin ada batasan, tapi kalau saya lebih cenderung ke sana. Apalagi sekarang ini kan Muhammadiyah sedang fokus ke gerakan internasionalisasi Muhammadiyah, berarti jauh ke depan. Kita lebih melompat ke atas gitu ya? Lebih melompat ke atas. Ya. Nah, dari prosesnya ini kalau boleh tahu proses pengkaderan itu step-stepnya kalau kita lebih menjurus ini Bang Ade sendiri, proses pengkaderan yang sudah dilewati sampai saat ini apa saja gitu Bang? Oh, tentu ketika saya di IPM dulu, IRM, tentu ada yang formal dan non formal. Oke. Nah, kalau yang formalnya tentu kita ikuti pengkaderan Taruna Melati ya. Taruna Melati 1, Taruna Melati 2. Kebetulan Taruna Melati 3 saya nggak sempat ikut. Tapi di celah-celah itu juga saya aktif di HW pada saat itu. Oh, di HW. HW itu baru berdiri itu di Pekanbaru. Saya generasi pertama mungkin pada saat itu. Di samping HW saya juga aktif di Tapak Suci. Oke. Ini semua organisasi Muhammadiyah gitu ya? Di Tapak Suci itu saya juga ikut 2 kali
berkompetisi ya, untuk porprov, seleksi untuk atlet PON ya pada saat itu Riau. Oke. Ya banyak lah. Ya cukup lah kalau untuk pengalaman di bidang itu gitu kan. Ya mengapa saya ambil itu? Ya mungkin salah satunya karena hobi gitu kan. Oke. Nah, kalau jenjang ini, jadi kalau dari pelajar masuk ke kampus, masuk ke pemuda itu jenjang yang harus diikuti untuk menjadi kader dari Ortom ini seperti apa, Bang Ade? Saya rasa itu sebenarnya kebebasan. Nah, tapi dalam artian ini saya bawa ke diri saya sendiri. Ketika saya beranjak selesai SMA itu 2003, saya hijrah ke Jogja. Oke. Yang saya kejar itu yang saya cari memang IMM. Oke. Nah, di Fakultas Teknik. Di mana sih IMM Fakultas Teknik ini? Oh, ini Fakultas Teknik ya? Oh ya, Fakultas Teknik. Biasanya kan kalau Muhammadiyah itu lebih lekatnya itu ke UIN atau segala macam. Ini ternyata di Fakultas Di Teknik UMY juga kuat. Saya kebetulan kuliah di UMY. Oh, UMY. Oke. Universitas Muhammadiyah. Semuanya udah Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya fokusnya di Fakultas Teknik, ambil jurusannya. Iya. Ketika lulus, setelah matap saya cari itu organisasi kepemudaan, tapi saya fokus ke IMM pada saat itu. Nah, di UMY sendiri itu memang semuanya organisasi yang wajib masuk ke IMM atau seperti apa? Atau memang dinamis juga organisasi yang ada di situ? Kalau UMY termasuk dinamis ya. Memang itu kan IMM itu intra kampus kayak gitu kan. Memang ada sedikit perbedaan lah kayak gitu kan. Di UMY sendiri ketika proses itu, ketika saya aktif di IMM, mulai dari anggota biasa, kabid kader, jadi ketua komisariat, sampai saya menjadi ketua Korkom. Ketua Korkom UMY. Korkom itu membawahi berapa komisariat di fakultas masing-masing. Istilahnya kampus itu kita koordinirnya gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Ade, ini selama menjadi kader Muhammadiyah itu gerakan apa saja yang sudah dilakukan? Kita coba kupas dari di Pekanbaru dulu nih. Ya. Gerakan-gerakan apa saja yang sudah dilakukan di Pekanbaru waktu jadi IPM, kemudian jadi IMM, dan mungkin terakhir di Pemuda Muhammadiyah juga aktif sebelum ini menjadi pengurus ya Bang ya. Ini apa saja yang sudah dilakukan gerakan-gerakannya? Kalau terkait gerakan ya, kalau IPM tentu kan kita banyak kegiatan seremoni gitu kan. Ya. Tentu kita nggak terlalu soft force lah, karena zaman itu kan berbeda. Iya. Tentu ketika masuk ke kampus di IMM tentu banyak gerakan-gerakan. Tentu lebih banyak kita gerakan kemasyarakatan di luar dari gerakan pengabdian masyarakat gitu ya. Di dalam kampus. Di samping itu kan saya juga peneliti. Saya ini aktif meneliti pada saat itu, dan kita juga banyaklah berhubungan sama masyarakat. Salah satu penelitian saya pada saat itu Tripikon H bersama dosen itu kita terapkan di Kalicode. Itu apa? Tripikon H ini limbah rumah tangga, limbah WC. Limbah WC dijadikan nama program Tripikon H itu ditampung dalam satu wadah, itu arahnya nanti biogas. Oh, oke. Menjadi biogas. Dan itu jalan. Sekarang ada yang sudah menerapkan? Saya rasa pengembangannya banyak sekarang di Jawa Tengah. Oke. Jadi waktu di kampus pun sudah biasa melakukan penelitian. Betul. Nah, menurut Bang Ade, pandangan Bang Ade terhadap Muhammadiyah itu seperti apa? Ya, Muhammadiyah ini terbuka. Terbuka dan juga universal lah cara berpikirnya kayak gitu. Tidak membatas-batasi kayak gitu. Tentu kita berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Dan juga setiap putusan-putusan yang sifatnya syariat, tentu itu kan ada tim pengkajiannya gitu kan. Nah, tentu ada aturan-aturan, ada arahan-arahan yang barangkali itu menjadi pedoman kita gitu kan, sebagai kader Muhammadiyah gitu. Ya, kita tidak pungkiri juga kan. Ada juga kawan-kawan yang mungkin agak sedikit bergeser. Ya saya rasa sah-sah saja. Karena nggak semuanya juga sama cara berpikirnya kan. Kita juga barangkali juga tidak selalu benar. Ada juga sisi-sisi salah kita, tapi perlu kita diingatkan gitu kan. Jadi Muhammadiyah sendiri saya rasa ya wajar sebagai gerakan pembaharuan ya. Dan juga banyak pemikir-pemikir, cendekiawan-cendekiawannya yang bisa jadi panutan bagi kita. Oke. Nah, Bang Ade sendiri sekarang
saya kita mau tahu juga ini, apakah ikut di kontestasi politik saat ini? Saya di 2019 kemarin ya. 2019. Oke, belum beruntung. Kalau yang tahun ini tidak. Tahun ini saya fokus dengan usaha dulu. Dan juga sekarang saya diamanahi sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam artian ya insya Allah kita totalitas Siap. mengembangkan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat ini menjadi organisasi yang mudah-mudahan menjadi organisasi pelopor lah, jadi organisasi semacam apa ya, tolak ukur bagi organisasi kepemudaan lainnya. Oke. Di kursi Bang Ade kemarin itu ada Buya Bakhtiar, Ketua PWM Sumatera Barat juga hadir Ya. di GDM 62 episode 1. Ya. Kita juga bertanya terkait dengan bagaimana pandangan Muhammadiyah secara perserikatan terhadap teman-teman kita yang sedang bertarung di kontestasi politik di 2024 ini. Ya. Nah, beliau memberikan jawaban-jawabannya. Nah, kita juga mau tahu dari PWPM ini pandangan terhadap kontestasi politik ini khususnya ke calon legislatif yang berasal dari kader-kader Muhammadiyah seperti apa? Ya, dalam artian memang itu akan kita laksanakan ya, kita lakukan. Tapi kalau saya lebih beranjak kepada ada semacam apa ya, semacam pil lah. Pil untuk pemuda Muhammadiyah ini, salah satu ortom yang diberikan kebebasan berpolitik praktis itu oleh Muhammadiyah adalah pemuda Muhammadiyah. Kebebasan? Ya, dalam artian kita bisa masuk ke ranah itu. Kalau ortom-ortom yang lain kan tidak dibolehkan kayak gitu kan. Dan Muhammadiyah sendiri tidak berpolitik kan. Ya. Nah, tapi pemuda Muhammadiyah dalam hal ini diberikan kebebasan untuk itu. Jadi kita akan masuk ke situ atas dasar itu. Ya mungkin ada berapa treatmentnya nanti. Gitu kan. Tentu kita di bawah koordinasi PWM ya. Tentunya ayahanda kita. Tentu kita mungkin nggak tiba-tiba lompat aja seperti itu kan nggak mungkin kayak gitu. Tentu kita izin dulu gitu kan. Jadi harapan kita biarlah pemuda Muhammadiyah sebagai ujung tombaknya. Kalau memang itu baik toh untuk Muhammadiyah. Tapi kalau sana itu buruk biarlah pemuda Muhammadiyah yang akan menanggungnya. Oke, siap. Waktu itu Buya Bakhtiar juga menyampaikan kita akan dukung caleg-caleg potensial yang berasal dari kader-kader Muhammadiyah. Jadi selama ini mungkin tidak terlalu terperhatikan. Sekarang kita dukung, tapi tetap Muhammadiyah tidak berpartai. Muhammadiyah tidak terafiliasi langsung dengan partai, tapi kita akan mendukung caleg-caleg kita itu yang berasal dari kader-kader Muhammadiyah. Sama mungkin dengan PWPM, Bang Ade? Iya, bisa jadi. Oke. Jadi apakah setelah ini akan ada support aktif dari PWPM kepada caleg? Ya tentunya caleg-caleg ini pasti ada juga caleg yang dari pemuda, ada juga dari yang ayahanda kita, dari muda kita. Nah ini apakah akan support full juga dari PWPM kepada kawan-kawan kita yang sedang proses ini? Saya rasa gini, ini kan tahun politik. Munafik kita ketika kita tidak ikut serta gitu ya. Serta di situ gitu kan. Ya. Saya rasa juga saya nggak mau jadi bagian munafik itu. Siap. Dalam artian kita coba mengakomodir. Dalam artian juga kita berkolaborasi gitu kan. Ya barangkali bukan hanya dengan kader, tapi dalam artian kawan-kawan yang ingin ada beririsan dengan Muhammadiyah pun coba kita rangkul. Dan peluangnya kan tentu ada. Kita sama-sama bisa analisa di lapangan. Karena ini kan tidak pekerjaan sendiri. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama tentunya gitu kan. Apalagi di tahun politik ini juga kepentingan itu kan sangat banyak. Banyak. Tentu ini pandai-pandailah kita dalam memilah. Intinya tetap Muhammadiyah tidak punya partai tapi kader-kader kita tersebar di semua partai. Terdistribusikan di partai-partai politik. Nah, mereka orang-orang potensial yang juga harus disupport oleh PWPM khususnya. Ya, tentu. Nah, PWPM sendiri ini kan pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah yang ini akan mencakup seluruh kota kabupaten. Ya, betul. Nah, ini konsolidasi apakah sudah mulai dilakukan, Bang Ade? Konsolidasi itu ketika menjelang Muswil sudah. Oke. Tentu kan ini karena suasananya Muswil baru selesai. Tentu kita akan coba konsolidasi kepada kawan-kawan yang barangkali berkompetisi dengan kita kemarin. Oke.
Ya mungkin kalau kawan-kawan dalam satu koalisi mungkin cukup baik. Ya, ya. Nah, tapi di luar itu tentu harus kita bangun juga komunikasi. Apalagi ini juga akan, ya namanya Muswil sudah usai, sebagai kader perserikatan, ayo kembali lagi ke rumah. Semuanya harus ikut bergandengan tangan kembali. Kita bangun kembali PWPM ini sebagaimana yang sudah dicita-citakan. Betul. Nah, apa agenda besar? Ini selama ini mungkin sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan PWPM yang sudah dilaksanakan. Nah, agenda besar yang akan diangkatkan, grand design, blueprint yang sedang disiapkan oleh kabinet yang Bang Ade ini ke depan seperti apa, Bang? Ya. Tentu kalau saya melihat banyak potensi-potensi pemuda Muhammadiyah hari ini belum tercover dengan baik. Oke. Ya, salah satunya itu social trainers. Saya lihat banyak potensi-potensi yang perlu kita olah bersama. Ya, bagaimana potensi ini bisa menjadikan sesuatu yang bernilai. Ya, dalam hal lain kita butuh press money di sini. Tapi dalam artian press money ini bukan kita minta jaringnya, bukan kita minta ikannya, tapi kita minta pancingnya, ya. Biar ikannya kita yang cari. Tentu ini kan perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi. Di samping itu juga akan kita punya agenda-agenda besar yang lainnya. Tentu nanti itu akan kita bahas di rencana kerja ya. Mungkin tidak bisa langsung saya putuskan di sini, tapi tentu yang saya angkat ketika menjelang usul dulu kan gerakan entrepreneur sosial ini, gitu kan. Wacana-wacana terkait masa itu, karena itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Apalagi kita ini orang Minang ini rata-rata bisa dikatakan orang Panggaleh ya. Iya. Jangan sampai hilang ciri khas orang Minang ini pada diri kita. Oke, saya pengen lebih mengerucut nih Bang Ade. Pengen dapat kisi-kisinya sedikit. Ini kan tadi ada kaitannya dengan keuangan. Tandanya kita kan sudah mulai masuk ke ranah ekonomi nih. Karena Muhammadiyah itu dikenal 3 yang kuatnya. 1 sosial, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Nah, ekonominya mungkin belum tereksplorasi dengan baik. Padahal potensi kita cukup besar. PWPM punya agenda apa untuk ekonomi? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya banyak gitu. Tapi mungkin kita mulai dari hal yang kecil. Nah, kita akan menggarap UMKM aja dulu. UMKM ini kan saya rasa ini bukan hal yang yang mustahil untuk tidak dibantu gitu ya. Ini sangat mudah gitu kan. Tinggal kita bagaimana branding ya, mengkemasnya dengan baik, mendistribusikan dengan baik, tentunya juga dengan mempromosikan dengan baik pula gitu kan. Apalagi ini zamannya media sosial, potensi-potensi itu sangat banyak. Nah, mungkin selama ini kita tidak ada wadah. Kita coba pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat hari ini mewadah itu. Apakah ada kemungkinan nanti PWPM punya unit usaha sendiri yang bisa dibesarkan dan itu akan mencakup ke seluruh daerah dan masuk ke PDPM di masing-masing kota kabupaten? Insya Allah. Jadi sudah ada ini ya. Ini kan kisi-kisi yang sudah bisa kita siapkan dan mudah-mudahan ini nanti bisa dikupas di saat raker dan segala macamnya. Betul. Nah, apa kira-kira, ini kan yang paling penting itu, apa kira-kira yang diharapkan oleh Bang Ade terhadap Muhammadiyah? Ya, kalau saya secara pribadi ya, kalau yang diharapkan tentu nggak bisa kita nilai dengan materi ya. Ya, saya rasa dengan adanya Muhammadiyah hari ini jaringan-jaringan kita terbentuk dengan baik. Komunikasi kita terbentuk dengan baik. Silaturahmi kita terbentuk dengan baik. Keilmuan kita juga terbentuk dengan baik. Jadi kalau harapan dari Muhammadiyah itu nggak bisa dinilai. Kalau bagi saya ya. Jadi kita tidak akan mencari uang di Muhammadiyah, tapi ya banyak hal-hal positif yang sudah didapatkan dan ini mungkin menjadi bahan bagi kita. Nah, ini Bang Ade domisili di Padang? Kebetulan saya di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat. Tapi dengan diamanahi sebagai ketua ini tentu saya harus berbagi waktu. Padang Pasaman Barat. Ini kabarnya Bang Ade juga ini beliau pengusaha properti sukses ini di Pasaman Barat dan sudah punya banyak perumahan juga di situ. Ini apakah ini akan ditularkan juga ke PWPM? Apakah mulai akan ada agenda untuk
membuat perumahan di seluruh kota. Ini mau dapat kisi-kisi juga nih Bang Ade. Mudah-mudahan nanti akan ada pembahasannya khusus nanti di PWPM. Apakah ada ini nanti kemungkinan membangun perumahan di seluruh PDPM atau mengajak seluruh PDM untuk ikut serta membangun komplek-komplek perumahan bagi kader-kader Muhammadiyah di kota kabupaten? Ya, oke Bang. Saya rasa ini adalah peluang pasar yang sangat besar, baik. Apalagi ini pasar perserikatan ya. Apalagi ini juga sejalan dengan programnya PP Muhammadiyah terkait perumahan untuk warga perserikatan. Oh, di PP juga sudah ada programnya. Oke. Kita coba nanti kita pelajari. Semoga ini bisa kita ambil dan kita jadikan itu salah satu program pemuda Muhammadiyah. Oke. Jadi tentunya sekarang lebih aktif di Pasaman Barat. Ini akan lebih aktif juga di Padang. Mana tahu merambah juga bisnis perumahannya di Padang gitu ya. Mudah-mudahan. Kayaknya sudah ada ya Bang ya? Sudah ada tercium. Sudah ada tercium ya. Ya mudah-mudahan intinya kalau sudah masuk ke ranah persyarikatan tentunya jaringan-jaringan ini juga akan kita manfaatkan. Bukan hanya untuk keuntungan tentunya, tapi juga untuk mendapatkan jaringan dan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Muhammadiyah. Betul. Makanya mungkin ada beberapa program-program nanti yang bisa dijalankan untuk PDPM atau bagi PDM-PDM yang ada yang bisa menyentuh kegiatan ekonomi. Nah, tadi sudah dibahas juga Bang Ade punya keinginan untuk membangun UMKM. UMKM ini kan menjadi menjadi isu yang hangat juga, naik kelas, UMKM naik kelas dan segala macamnya. Nah, ini tentunya perlu kontribusi aktif dan ini perlu kontribusi nyata. Bahwa memang benar-benar PWPM dengan gerakannya, dengan konsep-konsep yang disiapkannya memang menghadirkan lini-lini bisnis minimal dari UMKM dulu. Jadi kita bicaranya yang kecil-kecil dulu ya Bang ya? Kita nggak bicara yang besar, tapi yang real-real saja. Selain yang UMKM, ada cita-cita bisnis lain yang akan diangkatkan di PWPM. Ini kita bicara bisnisnya ini, bicara ekonomi persyarikatan gitu. Mungkin itu nggak bisa saya pungkiri ya. Tentu ada gitu. Tapi tentu yang paling mudah kita terapkan dulu mungkin di ranah-ranah yang kecil-kecil dulu. Kita coba karena meng-hire orang banyak itu nggak mudah Bang. Iya. Kita dalam artian kita menyamakan visi gitu ya. Persepsi, visi gitu kan. Itu nggak mudah. Nah, ini kita butuh kerja keras lah untuk ini, kita membangun tim ini kan. Mengapa saya ambil UMKM dulu? Karena ini lebih mudah prosesnya dan ini lebih menyentuh. Dan lebih menyentuh. Kalau kita bicara UMKM itu kan putarannya harian Bang. Iya. Kalau kita bicara yang lebih besar tentu putarannya nanti bulanan. 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan kayak gitu kan. Tapi hari ini kita butuh putaran harian. Sehingga juga organisasi ini bisa berjalan. Kita butuh sifatnya sumber-sumber keuangan yang jelas. Karena salah satu saya rasa juga organisasi ini tidak bisa berjalan dengan baik, bisa jadi itu juga problem kita nggak punya anggaran untuk menjalankan organisasi ini. Ya intinya kita tidak mencari uang di sini, tapi kita siapkan lini-lini bisnis yang bisa menopang kegiatan gitu ya. Jadi rencana Bang Ade ini memang kegiatan-kegiatan UMKM yang akan diangkatkan ini memang dalam rangka menggerakkan pergerakan di PWPM gitu ya. Salah satunya itu, di samping lain mungkin ya seperti yang Bang sampaikan tadi, bagaimana program UMKM ini bisa naik kelas gitu kan. Saya akan punya konsep. Itu nggak mungkin saya paparkan secara langsung di sini. Siap. Kan? Punya konsep dalam artian mungkin sederhana, tapi mungkin barangkali sebagian orang belum ngeh. Jadi yang mahal itu kan idenya itu. Jadi saya rasa itulah nanti mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya bisa kita realisasikan. Rencana setelah ini apakah ada raker segera atau gimana, Bang? Konsolidasi lebih konkret? Ada. Mungkin kita ada agenda mungkin waktu dekat ini sebelum pelantikan. Ya tentu kita bahas tadi malam di Pleno 3 ya. Bersama kawan-kawan tentu belum kita finalisasikan. Oke. Nah, ini juga butuh tenaga ekstra dalam persiapan ini Bang. Mungkin itu Bang. Yang jelas kami optimis pemuda Muhammadiyah priorisasi ini mudah-mudahan bisa melakukan lompatan yang cukup tinggi. Oke, bisa melakukan lompatan yang cukup tinggi. Bukan lebih tinggi nih, cukup tinggi dulu nih. Kalau seandainya nanti lebih tinggi berarti prestasi. Iya, siap. Terakhir Bang Ade, pesan-pesan terhadap pemuda Muhammadiyah di Sumatera Barat. Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat nih besar. Apalagi kawan-kawan ini
untuk sampai menjadi kader pemuda Muhammadiyah ini melewati proses pengkaderan Pengkaderannya cukup panjang ya. cukup panjang. Jangan sia-siakan itu. Oke. Kalau saya lihat hari ini, pemuda Muhammadiyah hari ini, kita baru semacam perkumpulan. Nah, mudah-mudahan kita bisa dalam satu barisan, sehingga kita bisa jadi kekuatan yang besar. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita dalam satu barisan. Ya memang uniknya pemuda Muhammadiyah ini cara berpikirnya banyak. Kadang-kadang rambut boleh sama hitam, Iya. tapi pikirnya aneh-aneh kan. Iya. Tapi biarlah itu menjadi Dinamika. dan itu biarlah mudah-mudahan keberadaan saya di sini bisa menjadi pelangi, Siap. menghiasi kawan-kawan. Ada warna kuning, biru dan segala macam, ketika disatukan itu menjadi indah. Oke, siap. Baik, Dunsana GDM 62 hari ini kita sudah. Ini mudah-mudahan ini diskusi awal Bang Ade. Siap. Kemudian setelah raker nanti setelah ada beberapa gebrakan-gebrakan kita undang lagi Bang Ade. Siap. Karena kita sedang menyiapkan di GDM 62 ini kita sedang menyiapkan podcast yang menghadirkan 1.000 tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi karena Muhammadiyah itu besar, lahir di Jogja, besarnya di Sumatera Barat. Nah, ini akan kita perlihatkan bahwa memang ternyata kader-kader Muhammadiyah telah mengisi lini-lini kehidupan di Sumatera Barat, mengisi lini-lini kekuasaan, mengisi lini-lini DPRD segala macam lah, banyak pengusaha juga banyak gitu. Jadi ini yang kita harapkan, banyak hal-hal positif, banyak kontribusi nyata yang bisa diberikan. Tentunya hari ini dengan kehadiran Bang Ade sebagai ketua PWPM 2023-2027 bisa mewarnai gerakan pemuda Muhammadiyah di Sumatera Barat dan bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat tentunya. Betul. Dan juga tentunya memberikan dampak positif bagi pergerakan persyarikatan Muhammadiyah Amin. khususnya di Sumatera Barat. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan Siap, Bang. aksi-aksi nyatanya dari PWPM dan nanti akan kita informasikan dan juga kita undang kembali untuk bisa mendiskusikan ini. Terima kasih banyak Dunsana GDM 62, mudah-mudahan bisa kita ambil beberapa cerita-cerita positif dari ini dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai kekuatan baru bagi Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan ke depan. Sampai ketemu lagi. Banyak maaf, saya Rifka Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.